Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Ya, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian bersama HDR TV. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya akan sharing lagi tentang sesuatu yang luar biasa. Kalau orang bilang biasa-biasa aja, Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, materi yang kita bahas ini akan berdampak luar biasa terhadap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mendoakan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kesabaran, dan diberikan kesuksesan dalam aktivitas pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali bahwa jangan lupa subscribe, share, and like, comment. Subscribe, like, komen ya Bapak Ibu, jangan lupa. Kemudian ditambah dengan bunyikan loncengnya supaya Bapak bisa menerima notifikasi dari kami. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu tetap sehat dan bugar. Ini luar biasa materinya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan materi yang kita bahas ini akan sangat luar biasa dan Bapak Ibu akan merasakan manfaat yang Bapak Ibu akan dapat. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi sehat itu ternyata tidak mudah. Artinya sehat bugar itu sesuatu yang memang harus kita program sedemikian rupa supaya kita memiliki sebuah kesehatan yang luar biasa. Dan materi yang saya bahas ini adalah bagaimana Bapak tetap sehat dan bugar. Ada dua metode yang Bapak bisa gunakan supaya tetap sehat dan bugar. Yang pertama adalah metode dengan menggunakan afirmasi makrokosmos dan mikrokosmos. Yang pertama. Yang kedua, teknik yang kedua adalah afirmasi. Aktivasi law of attraction. Ya, jadi dua hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nah, membahas tentang afirmasi, nah ini agak sedikit agak sedikit unik karena kemarin saya tidak bahas tentang afirmasi. Tapi hari ini saya coba akan bahas tentang afirmasi. Ya, karena kita tahu bahwa orang yang sakit Bapak Ibu, itu prosentase sakitnya itu 90% itu karena pengaruh tidak seimbangnya afirmasi, tidak seimbangnya energi mikrokosmos dan makrokosmos. Dan 20%-nya adalah tubuh kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak faktor yang membuat dalam hal ini alam mikrokosmos, nah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ketahui bersama bahwa jantung, hati, liver, ginjal, paru-paru, pembuluh darah, saraf, dan lain-lain itu bekerja dalam hal ini adalah mikrokosmosnya, tergantung apa yang Bapak berikan.
kalau misalkan yang Bapak berikan adalah hal-hal yang negatif, maka secara otomatis dalam hal ini mikrokosmos dalam tubuh Bapak Ibu akan menjadi lemah. Nah, apa saja yang membuat diri kita jadi lemah? Pertama adalah, jadi yang menyebabkan kita sakit adalah satu, dari pola makan dan minum. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat HDTV Indonesia, bahwa di dalam tubuh kita Bapak Ibu itu tersimpan banyak sekali energi, baik jantung, hati, liver, ginjal, itu semuanya adalah energi. Jadi kalau misalkan Bapak mengkonsumsi makanan yang bertolak belakang terhadap mikrokosmos, sudah pasti Bapak akan punya masalah dengan kesehatan. Jadi kalau Bapak makan nasi, makan minum, buah-buahan, dan semua yang konsumsi, daging, susu, dan lain-lain, kalau dia berbahan kimia lebih banyak, persentase bahan kimia lebih banyak, zat-zat bahan kimia lebih besar, maka secara otomatis seluruh organ tubuh Bapak Ibu akan bermasalah. Itu kalau dari yang dikonsumsi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sumber untuk mendapatkan makanan dan minuman tadi? Nah, kalau makanan minuman Bapak didapat dari hal-hal yang tidak baik, maka secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap organ tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi mikrokosmos dalam hal ini jantung, hati, liver, jantung Bapak Ibu akan mendeteksi langsung apa yang Bapak berikan ke dalam tubuh, yang mengakibatkan Bapak Ibu mengalami masalah kesehatan. Nah, itu dari makanan dan minuman. Nah, dari pola istirahat Bapak Ibu sekalian, bahwa keseimbangan tubuh Bapak Ibu dari ginjal, paru, jantung, dan lain-lain itu ada waktu-waktu yang Bapak harus mengikuti fitrah kemanusiaan. Tapi kita ketahui bahwa sahabat HDTV Bapak Ibu sekalian, kita kerjanya sekarang sudah nggak beraturan Bapak Ibu. Ada yang berangkat pagi pulang malam, kemudian nanti tidur jam 1 jam 2 atau jam 12, atau mereka yang bekerja siang sampai jam 12 malam, pulang jam sampai rumah jam 12, jam 1, kemudian istirahatnya jam sampai pagi lagi, terus itu yang berarti. Nah, yang bekerja malam hari sampai pagi tidak tidur. Nah, jadi tubuh kita Bapak Ibu dalam hal ini mikrokosmos, jantung, liver, hati, dan sebagainya, itu bekerja tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, ini kalau pola istirahat Bapak Ibu tidak teratur, maka berakibatkan masalah nantinya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir Bapak Ibu sekalian ini luar biasa Pak, berpengaruh sangat besar sekali terhadap Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa kondisi sekarang ekonomi itu luar biasa, persaingan sangat ketat, dan bahkan untuk mencari rezekinya pun atau mendapatkan rezekinya pun sangat sulit sekali, karena begitu luar biasanya manusia. Dan ini akibat dari ulah manusia sendiri. Kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan pola pikir yang salah, yang mengakibatkan kerja otak, dan hal ini otak kiri, otak kanan itu sangat berpengaruh sekali, sehingga Bapak Ibu sekalian ini mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Jadi di pikiran kita Bapak Ibu
persaingan yang tidak sehat, kecemburuan sosial yang luar biasa, kemudian ketidakpuasan, tidak bersyukur dan lain-lain. Dan kita selalu dikejar dengan keinginan-keinginan yang luar biasa, sehingga pikiran kita luar biasa berpengaruh. Itu dari segi pikiran, dan itu mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Yang ketiga Bapak Ibu, tadi dari pola makan, minuman, isi, kemudian dari pikiran. Nah sekarang dari yang ketiga adalah pola kehidupan persaingan yang tidak sehat. Jadi ternyata yang menyebabkan kita tidak sehat adalah karena persaingan yang tidak sehat. Dalam hal ini adalah ketika Bapak ingin mendapatkan sesuatu, Bapak menggunakan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tidak cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kalau boleh saya sampaikan secara langsung, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu akan berdampak sekali terhadap kesehatan Bapak sekalian. Nah, karena kita adalah bagian dari mikrokosmos dan kita menyerap energi yang diberikan oleh makrokosmos ke tubuh kita, itu Bapak Ibu memberikan sinyal. Jadi sinyal mikrokosmos ke makrokosmos itu kalau hasilnya negatif, maka sudah dipastikan kesehatan Bapak Ibu akan terganggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sekarang pertanyaannya, ini kalau saya boleh, saya akan kasih cuplikan tentang orang-orang yang punya masalah kesehatan ya. Boleh kita lihat ya videonya sebentar. Yuk, lembet. Terus pelan-pelan. Pelan-pelan. Gini angkat. Nah gitu lagi tuh. Aduh, mukanya Yang kiri masih kaku ya, Lagi kakunya masih banyak atau masih dikit? atas lagi naik. Ngem. balik lagi. Tadi saya sudah berikan gambar video yang menceritakan tentang masalah-masalah kesehatan yang mereka alami Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau mengatakan mereka sakit karena sebab ini ya, tapi ini sebuah contoh. Karena begitu mahalnya kesehatan itu bagi tubuh kita, sehingga kita harus bisa menjaga, kemudian bahkan memperbaiki jika kita punya masalah dengan kesehatan. Nah, kita kembali ke topik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, jika mikrokosmos dalam tubuh Bapak Ibu itu yang masuk ada hal-hal yang negatif, maka secara otomatis makrokosmos akan mensupport langsung ke kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sebuah pengantar Bapak Ibu. Nah, kami ingin memberikan sebuah metode bagaimana Bapak Ibu tetap sehat dan bugar dengan cara Bapak Ibu menggunakan afirmasi dengan kekuatan mikrokosmos dan makrokosmos. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana Bapak tetap sehat dan bugar dengan teknik aktivasi Law of Attraction, tetap sehat dan bugar. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini bisa Bapak pergunakan dan manfaatkan. Oke, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam tubuh, dalam hal ini mikrokosmos, seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati, liver, itu merupakan
bagian dari energi yang ada dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi peranan ginjal, peranan jantung, peranan hati, kemudian peranan pembuluh darah, saraf dan lain-lain, otot, kulit dan lain-lain, itu akan bekerja dengan baik jika apa yang Bapak asup, yang Bapak konsumsi itu merupakan yang Bapak dapat dari hal yang baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jika itu tidak baik maka akan berdampak pada hal-hal yang tidak. Jadi Bapak Ibu, carilah makanan-makanan yang sehat, dalam hal ini dari segi nutrisinya, dari segi alamiah, tingkat kealamiah, tingkat kejernihannya, kesehatannya, itu yang paling utama. Nah, kalau misalkan Bapak sakit, misalkan yang dirasakan, ya bagaimana Bapak bisa menyeimbangkan antara mikro dan kosmos ke dalam tubuh Bapak itu sekalian. Nah, ada beberapa hal yang Bapak bisa lakukan untuk supaya Bapak bisa tetap sehat dan bugar. Yang pertama, yaitu Bapak melakukan olahraga. Itu yang pertama. Olahraga bisa dilakukan setiap hari atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang terpenting olahraganya membawa keringat. Yang pertama. Yang kedua, konsumsilah makanan-makanan yang berbahan alami. Jadi seperti herbal, madu, kemudian makanan-makanan yang organik, misalkan seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Itu bisa sifatnya medis atau dengan cara terapis. Nah, kalau metode yang tepat saat ini Bapak Ibu, salah satunya adalah menggunakan metode terapi akupuntur revolusioner manusia listrik. Itu fungsinya adalah menyeimbangkan energi dalam tubuh, dalam hal ini adalah mikrokosmos, dengan energi makrokosmos yang ada di alam semesta. Nah, supaya itu tetap seimbang, maka terapi akupuntur ini, akupuntur revolusioner manusia listrik, itu akan membantu terhadap kesehatan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bagaimana Bapak memanfaatkan 2 metode yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah menggunakan teknik afirmasi mikrokosmos dan makrokosmos, kekuatan mikro dan makrokosmos. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan aktivasi law of attraction dengan sehat, tetap sehat dan bugar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba akan memberikan 2 solusi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu tetap sehat dan bugar. 2 solusi ini Bapak Ibu, ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban tentang bagaimana Bapak tetap sehat dan bugar setiap waktu dan setiap saat. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah catatan. Ya, yang pertama kita akan menggunakan metode afirmasi dengan kekuatan makrokosmos dan kekuatan mikrokosmos. Itu yang pertama. Nanti kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang afirmasi aktivasi law attraction untuk kesehatan dan kebugaran. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu sebelumnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama saya sudah jelaskan tentang apa itu makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi Bapak Ibu sekalian, tubuh kita adalah merupakan bagian energi
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruh, melalui jasad. Nah, dua hal ini, ruh dan jasad, itu dikemas dalam satu tubuh, namanya anggota tubuh manusia tersebut. Nah, karena anggota tubuh di dalam tubuh manusia itu merupakan bagian-bagian dari energi, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan makrokosmos. Dalam hal ini adalah alam sekitarnya seperti air, udara, matahari, kemudian ada bumi, kemudian ada udara, kemudian ada api dan lain-lain, bahkan ada tanah. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyeimbangkan semua energi yang ada dalam makrokosmos untuk tetap menjaga keseimbangan antara mikro dan makrokosmos. Nah, kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu ada berbagai organ-organ seperti jantung, kemudian liver, ginjal, hati, kemudian ada saraf, otot, dan darah, masih banyak lainnya. Nah, bagaimana dua energi dalam hal ini makro dan mikrokosmos itu bisa menjaga keseimbangan? Jadi Bapak Ibu sekalian, yang membuat tubuh kita tidak seimbang karena ada energi-energi negatif yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apa saja yang dimaksud dengan energi negatif? Yaitu energi-energi yang diolah sedemikian rupa untuk hal-hal yang negatif. Karena kita tahu bahwa sifat energi itu adalah bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Nah, tubuh kita dalam hal ini mikrokosmos itu sama Bapak Ibu. Tubuh kita memiliki energi positif dan memiliki energi negatif. Jadi bagaimana bisa menjadi sehat dan bugar kalau kedua energi dalam tubuh kita ini tidak seimbang. Jadi misalkan seperti ini, di dalam tubuh kita mikrokosmos itu kita terbiasa dengan hal-hal yang melanggar aturan kehidupan manusia, misalkan makannya tidak teratur, kemudian istirahat tidak teratur, yang dikonsumsi juga hasil dari korupsi, misalkan dari hal-hal yang berbuat kejoliman dan lain-lain. Kemudian masih banyak lain, misalkan seperti itu. Sementara jantung, hati, liver dan sebagainya itu memiliki energi yang tergantung si yang punya dalam hal ini memberi energi apa yang diberikan kepada tubuh tersebut. Jadi kalau misalkan hasil uang atau hasil yang kita dapat itu dari hasil yang tidak baik, maka di dalam tubuh kita akan terdapat energi yang negatif. Nah, termasuk di dalam hal ini kalau misalkan kita sering mengkonsumsi hal-hal yang berbahan kimia, maka akan terjadi kontradiksi antara energi tubuh dalam tubuh kita secara alami dengan energi yang ada di luaran, yaitu dalam ini adalah makrokosmos. Nah, kita ketahui bahwa energi yang kita bangun adalah energi keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi logikanya adalah seperti ini. Sementara tubuh Bapak banyak sekali hal-hal yang negatif. Mohon maaf ya Pak, ini saya sharing saja. Pertama, pola istirahat Bapak tidak teratur. Kemudian pola makan dan minum Bapak tidak teratur. Bapak sering mengkonsumsi hal-hal makanan yang berbahan kimia dan makanan yang hasil tidak baik, misalkan. Yang ketiga adalah misalkan Bapak berpikiran negatif. Nah,
Nah, itu akan berpengaruh sekali terhadap tubuh Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini makrokosmos itu akan mempengaruhi, bahkan akan mensupport apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan tubuh kita negatifnya lebih besar, maka alam sekitar kita akan mensupport kita supaya kita menjadi negatif. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika alam tubuh kita ini berenergi positif, maka alam sekitar kita akan mensupport kita menjadi positif, sehingga sehat dan bugar itu sesuatu yang sangat alami dan bisa kita maintain demikian rupa. Jadi bagaimana kita saja untuk menciptakan apakah kita mau positif atau negatif. Jadi sifat air, sifat matahari, sifat tanah, sifat bumi, kemudian air, udara dan lain, itu tergantung bagaimana kita. Nah, kita ketahui bahwa sekarang alam, dalam hal ini dunia, itu sudah porak-poranda kalau orang bilang, karena seperti gunung saat ini sudah mulai menunjukkan ketidaksahabatan gunung terhadap kita karena perilaku yang kita lakukan pada hari ini. Dalam hal ini kita semaunya menebang pohon, kita semaunya merusak ekosistem dengan pegunungan dan lain-lain. Bahkan udara pun kita sudah ganggu dengan pencemaran udara. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dalam kondisi buah si malakama. Jadi kita terkungkung pada sesuatu yang negatif karena ulah kita sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita sama-sama untuk bagaimana menjaga kelestarian alam supaya tetap alami, sehat, dan bagaimana membuat tubuh Bapak Ibu sekalian mikrokosmosnya tetap menjadi alami. Jadi janganlah mengkonsumsi makanan yang berbahan kimia, dan mendapatkannya pun tidak boleh melakukan hal-hal yang dilanggar atau yang ditentang oleh agama. Nah, itu yang Bapak harus pikirkan supaya keseimbangan tubuh Bapak Ibu akan tetap terjaga. Itu yang pertama, dengan menggunakan afirmasi. Nah, teknik menggunakan afirmasi itu nanti kita akan bahas lebih tuntas, lebih jauh, karena afirmasi ini banyak sekali yang kita harus bahas, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana Bapak memanfaatkan energi matahari untuk kesehatan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak menarik udara, air, tanah, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dalam ini, itu bisa bermanfaat untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tapi itu nanti kita bahas, karena kalau kita bahas hari ini sangat tepat sekali, jadi nanti kita akan bahas, mudah-mudahan ya. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi teknik afirmasi dengan memaksimalkan makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan law of attraction, bagaimana Bapak melakukan aktivasi law of attraction untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu tetap sehat dan bugar. Bapak harus merasakan feel itu rasa enaknya kalau tubuh Bapak tetap sehat dan bugar. Detak jantung, Bapak merasakan detak jantung yang normal, ginjal, paru-paru, hati dan liver, semuanya itu merasakan Bapak begitu nikmatnya Allah memberikan kepada kita memiliki organ tubuh yang baik, yang bisa diajak bekerja sama untuk menjaga stabilitas kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu coba merasakan itu, dan kalau itu sudah Bapak temukan, sudah merasakan, baru kita masuk ke afirmasi. Ya, masuk ke aktivasi law of attraction untuk tetap sehat dan bugar. Ya.
Oke, sudah mendapatkan Bapak Ibu rasanya? Nah, kalau sudah dapat, mari kita masuk ke aktivasinya. Nah, apa yang Bapak harus lakukan untuk aktivasi tersebut? Yang pertama yang Bapak harus lakukan adalah yang Bapak lakukan adalah satu. Pertama, Bapak harus melakukan zikir. Jadi zikir ini sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menetralisir kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian, menyeimbangkan antara makro dan mikrokosmos. Jadi mikro dan makrokosmos seimbang itu melalui zikir. Nah, seperti biasa, zikir yang Bapak harus lakukan pertama adalah minta ampun. Jadi astagfirullahaladzim sampai 100-200 kali, silakan setiap waktu sholat, boleh malam hari atau pagi hari. Kemudian yang kedua, salawat Nabi. Jadi salawat Nabi adalah misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa. Allahumma sholli ala Muhammad, bisa. Nah, Bapak bisa lakukan sampai 100-200 kali setiap waktu-waktu tertentu, sholat atau pagi atau malam hari. Setelah Bapak itu makan salawat, kemudian masuk bersyukur. Rasa syukur ini zikirnya ya seperti yang sudah Bapak bisa lakukan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bisa. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang Bapak bisa lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sudah zikir dengan minta ampun, sholawat Nabi serta bersyukur, baru Bapak masuk ke gelombang alfa. Nah, yang saya perlu ingatkan kembali bahwa ketika Bapak mau masuk ke gelombang alfa, Bapak harus menemukan dulu rasa untuk tetap sehat. Jadi bagaimana Bapak merasakan jantung bekerja dengan baik, paru-paru, jantung, liver, hati, ginjal dan lain itu bekerja dengan baik. Bapak Ibu rasakan betapa nikmatnya kerja jantung dan ginjal, kemudian hati dan saraf, darah dan lain itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah yang berlaku. Kalau itu udah Bapak rasakan Bapak Ibu, baru Bapak masuk gelombang alfa. Nah, masuk gelombang alfa mudah sekali. Bapak cukup tarik nafas, buang nafas 1, 2, 3, kemudian tarik yang keempat, Bapak relax. Oke. Nah, setelah itu Bapak pejamkan mata, baru Bapak tarik nafas, kemudian buang nafas. Ya. Setelah Bapak tarik nafas, Bapak tarik lagi kurang lebih sampai 10 kali, buang lagi sampai 10 kali. Bapak Ibu tarik lagi sampai yang ke-9 dan ke-10 Bapak sudah mulai. Kemudian arahkan ya hati dan pikiran Bapak merasakan ada sinar matahari dimulai dari kepala Bapak. Di bagian kepala Bapak merasakan ada cahaya putih yang turun dari langit masuk ke dalam tubuh Bapak. Oke, masuk perlahan-lahan dari kecil, kemudian pada saat dia jatuh di kepala dia mulai membesar dan melebar besar seperti bola kaki, kemudian melebar. Nah, mata sinar putih itu, cahaya tersebut itu turun perlahan-lahan masuk melalui kepala Bapak Ibu dan mulai memperbaiki wilayah kepala. Apa saja yang diperbaiki Bapak rasakan pelan-pelan.
masuk ke dalam kepala Bapak perlahan-lahan. Kemudian cahaya putih tersebut sudah menutupi rambut. Jadi rambut Bapak itu, Bapak merasa cahaya putih itu sudah ada di bagian rambut, ya, atas semua sudah rasakan. Kemudian perlahan-lahan masuk ke pori-pori kepala. Di dalamnya ada saraf, ada kulit, ada pembuluh darah, dan lain-lain. Bapak rasakan perlahan-lahan mereka masuk ke dalam masuk ke pori-pori saraf kepala Bapak Ibu sekalian secara perlahan-lahan. Kemudian jika Bapak merasakan kepala pusing di bagian kepala, Pak, Bapak pegang tangan, kemudian Bapak sentuh bagian sakit, dan bayangkan bahwa cahaya putih tadi Bapak Ibu itu menyentuh masuk ke bagian yang sakit. Oke. Bayangkan, dan dia bekerja untuk memperbaiki fungsi saraf di bagian kepala dan pembuluh darahnya. Jadi tempel saja. Sudah. Setelah masuk ke bagian kepala, Bapak baru mengarahkan cahaya putih tadi ke bagian otak kecil dan otak besar. Jadi di otak kecil cahaya memperbaiki. Jadi kalau misalkan dulu Bapak pernah jatuh luka, itu ada benjol, ada pembekakan di bagian kepala atau perkantaran darah, maka cahaya putih itu bekerja untuk mencairkan secara perlahan. Bapak pegang bagian kepala, Bapak pegang. Kemudian Bapak Ibu, cahaya itu masuk di bagian otak besar. Nah, Bapak rasakan sambil pegang kepala Bapak Ibu secara perlahan. Nah, rasakan tangan Bapak Ibu panas, itu adalah cahaya putih Bapak Ibu untuk mengarahkan. Jadi untuk fungsinya untuk mengarahkan. Selanjutnya cahaya putih tadi turun lagi ke bagian mata. Bapak pegang matanya Bapak Ibu. Kemudian bagian hidung Bapak pegang. Bagian telinga Bapak pegang. Bagian mulut Bapak pegang. Bagian kepala Bapak pegang. Nah, bagian-bagian tertentu yang Bapak merasa sakit, silakan Bapak sentuh agak lama Bapak Ibu. Kemudian dari kepala kemudian turun ke leher. Nah, kalau tegang silakan Anda pegang. Bapak bayangkan cahaya itu turun dan membantu untuk menyembuhkan bagian leher. Terus Anda ikuti sampai dada Bapak Ibu, paru-paru, ginjal, jantung, hati, seperti itu ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Sambil dipegang-pegang, sambil diraba-raba. Kalau yang sakitnya ada, Bapak bisa sentuh dengan tangan Bapak Ibu untuk membantu proses penyembuhannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ke tangan. Jadi kalau Bapak Ibu punya tangan yang bermasalah, Bapak bisa pegang. Nah, kalau tidak ada masalah dengan tangan, Bapak tinggal usap saja. Oke, diarahkan. Kemudian ke bawah, ke bagian perut, kemudian kaki, seterusnya. Bapak lakukan secara perlahan-lahan sampai seluruh tubuh Bapak Ibu tersentuh oleh tangan yang mengandung cahaya tadi. Dan cahaya tadi itu turun perlahan-lahan dan tangan Bapak Ibu yang mengarah. Oke? Yang ini Bapak bisa praktekkan supaya Bapak Ibu tetap sehat dan bugar. Di bagian kepala Bapak bisa, jadi kalau misalkan Bapak bisa pegang.
Nah, Bapak lakukan sambil pejam mata ya Pak. Saya lupa pejam mata. Oke, selesai, sudah melakukan selesai sampai kaki, kemudian Bapak tarik nafas, kemudian tutup, buang, kemudian buka mata Bapak. Selesai. Oke, nah itu yang Bapak bisa lakukan supaya Bapak tetap sehat, bugar, dan awet muda. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk afirmasi antara keseimbangan makro dan mikrokosmos nanti kita bahas lebih jauh. Bagaimana memanfaatkan kekuatan mikro dan makrokosmos untuk apa saja, untuk kesehatan, rezeki, dan lain-lain. Kita bisa manfaatkan hanya disebut supaya bisa mensupport kondisi tubuh Bapak, mensupport energi yang dalam tubuh Bapak Ibu, menyeimbangkan energi positif menjadi lebih baik. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin materi akan berkelanjutan. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat